Terima kasih ya para jurnalis yang pagi ini saya telah mendapatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan mediasi perkara 583 ya Pak ya. Iya. Nah, penggugat hadir secara langsung tanpa kuasa dan tergugat 1 dan tergugat 2 hadir melalui kuasa. Dan saya hanya menjalankan sesuai dengan SOP berdasarkan Perma 1 2016 ya, hanya menjalankan sebagaimana seorang mediator untuk dapat memberikan solusi-solusi dan memberikan jalan keluarnya agar ini tidak berkepanjangan. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga kepada penggugat untuk membuat semua apa yang diinginkan ya. Dan kemudian juga penggugat ada permintaan untuk dihadirkan oleh penggugat, minta dihadirkan tergugat 1 dan tergugat 2 yang mempunyai kepentingan dan bisa mengambil keputusan terhadap dalam perkara 583 itu. Dan kemudian sudah sepakat ya, saya tunda minggu depan tanggal 6 untuk kembali lagi mediasi di acaranya 1 prinsipal para tergugat 1 dan tergugat 2. Kemudian saya juga menginginkan ada permintaan resume karena supaya ini jelas apa yang diinginkan terhadap penggugat kepada para tergugat. Itu yang saya sampaikan ya. Itu yang saya bisa sampaikan itu ya. Oke. Seandainya tergugat 1 dan 2 tidak hadir, apa yang akan dilakukan oleh hakim mediasi? Ada mekanisme yang diatur secara regulasi mediasi. Tadi sudah dijelaskan juga karena yang bersangkutan mungkin berhalangan karena apa dan apakah itu bisa dapat menjelaskan atau dia memberikan suatu kuasa penuh. Artinya kuasa penuh itu adalah dia menjelaskan tentang beracara mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang dihadapi ya. Di dalam surat kuasa istimewa itu tentu di dalamnya ada yang mengambil sikap dan keputusan terhadap orang yang diberi kuasa penuh itu ya. Tapi yang saya inginkan prinsipalnya wajib hadir. Tapi kalau nggak bisa hadir ya kita nggak bisa maksa seseorang kan gitu. Tapi kan ada aturan yang mengatur seperti itu ya. Oke. Jadi kalau prinsipal tidak hadir, Bapak merasa mediasi ini gagal? Ini belum tahap ke sana. Tetap berjalan. Kita lihat bagaimana ke depannya. Apakah ini ada win-win solution terhadap permintaan atau nanti ditangkap ini seperti apa dan bagaimana terhadap penggugat dan tergugat. Nah itu aja. Nah saat ini kita sedang untuk menjalankan proses itu. Oke? Cukup ya? Oke ya. Saya Dr. Halim Darmawan. Ya. Sebagai mediator. Ya, mediator di PN Negeri Jakarta Pusat. Ya. Oke, ya sama-sama. Ada halangan apa? Ada halangan apa? Tidak ada halangan apa-apa. Oke, tadi Memang itu merupakan satu proses. Nanti minggu depan ya akan di. Iya. Perdebatan itu apa? Tidak ada perdebatan apapun. Ya, makasih. Kenapa ditunda, Pak? Ditunda ini. Pada berkas yang kurang. Tidak ada. Kita semua sudah lengkap. Prinsipal harus datang. Saya Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi ada beberapa kecualian di sana. Berarti karena ditunda karena minta prinsipal datang dia gitu ya? Dia alasan tugas negara karena dia wakil presiden saat ini, maka harus ada surat atau delegasi dari presiden. Oke. Itu. Yang ngapain hari itu ya? Kalau sakit kan dari dokter. Dari dokter. Nah, gitu loh. Ya. Bu Inalim. Inalim. Iya. Dalam forum ini, tolong Ibu, saya undang untuk hadir di pengadilan untuk menjadi saksi. Karena Ibu kelihatan profesional banget untuk menjelaskan bagaimana riwayat pendidikan luar negeri. Minggu depan, dilanjutkan minggu depan, bukan mundur. Oke. Itu nanti dari penggugat mengajukan resume, nanti akan kita tanggapi. Itu saja. Terima kasih. Ada halangan apa? Ada halangan apa? Tidak ada halangan apa-apa. Oke, Ya, tadi memang itu merupakan satu proses. Nanti minggu depan ya akan di. Iya. Perdebatannya mungkin apa ini? Tidak ada perdebatan apapun. Ya, makasih. Kenapa ditunda, Pak? Ditunda ini. Pada berkas yang kurang. Tidak ada. Kita semua sudah lengkap. Prinsipal harus datang. Saya Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi ada beberapa kecualian di sana. Berarti karena ditunda karena minta prinsipal datang intinya begitu ya?
Ada nanti sesuai dengan perma di sana. Ya, tapi walaupun tidak datang, ada beberapa kecualian di sana. Nanti ada di kantor nomor 1. Oke, maaf saya buru-buru. Terima kasih. Pak Subhan, gimana Pak Subhan? Gimana Pak? Gini, Agenda mediasi. tadi mediasi saya minta diterapkan pasal peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa prinsipal wajib hadir. Karena hari ini nggak hadir, maka mediator memutuskan untuk ditunda sampai prinsipal hadir, yaitu tergugat 1 dan tergugat 2. Itu aja. Alasan minta Pas Gibran hadir mungkin apa ya? Ini kan permasalahan di riwayat SMA ya. Apakah tidak cukup dengan penampilan ijazahnya aja atau seperti apa sih Pak? Gini, tadi dibilang sama mediator kalau memang nggak hadir itu ada 4 alasan dalam SEMA itu. Coba supaya nggak salah SEMA-nya nih. Jadi ada 4 alasan boleh prinsipal tidak hadir. 1, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Itu 1. 2, di bawah pengampuan orang tua atau yang secara hukum nggak dianggap tidak cakep lah ya. Ketiga, mempunyai tempat tinggal atau kediaman atau kedudukan di luar negeri. Itu boleh. Keempat, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, harus ada itu tadi, kata mediator, kata hakim mediator ya. Itu. Oke, berarti minggu depan dijadwalkan di hari yang sama. Minggu depan dijadwalkan hadir dan penggugat diminta untuk membuat proposal perdamaian. Itu. Mas, misal nanti minggu depan Mas Gibran datang, apa sih yang ingin mungkin Bapak perdalam? Mungkin apakah ada data-data khusus yang Bapak minta untuk dibawakan sekalian? Gini, karena data itu udah berserakan, udah melimpah di teman-teman ya, udah banyak data itu ya. Jadi nanti kembali lagi bersama saya di channel ini, mari kita melihat komentar-komentar netizen mengenai perkembangan masalah Raka Gibran Bumi Raka. Mantap, semuanya pasti kebenaran semakin terungkap. Hati nurani pengacara Gibran akhirnya bicara, gak mau ikut nanggung dosanya, bagus. Jelas mundurlah, ijazah tidak memenuhi syarat, jelaskah? Saya dari dulu gak simpati sama Gibran, masih banyak yang cerdas, tegas, berkualitas. Saya ingin secepatnya melihat Jokowi dan Gibran dikarangkan. Alhamdulillah pengacara Fufafa mundur demi tegakkan kebenaran. Untuk Bapak Roy Suryo, maju terus, pantang mundur, tegakkan keadilan dan kebenaran. Allah bersama kita semua. Betul harus bela yang benar, bukan bela yang salah. Keputusan cerdas daripada dihakimi oleh rakyat karena membela kebohongan, lebih baik mundur untuk menjadi marwah pribadi, keluarga dan korporasi. Ini bukti pengacara yang sadar diri demi seluruh anak bangsa agar semua sama dalam memperoleh kesempatan. Menurut saya, orang salah tidak layak dibela, tapi diberi arahan dan diberi pengertian. Takut karena sudah terbukti, ya, mazulkan Gibran. Kalau Gibran transparan, tunjukkan ijazahnya. Kalau memang nggak sekolah, ya bilang aja terus terang ke masyarakat, maka dia akan lebih dihormati. Patuhi ketemuan hukum. Sudah dapat kode dari Pak Presiden, jika pejabat tidak bersihkan diri, maka rakyat yang akan membersihkannya. Pengacara yang mundur itu sudah tahu banget kalau ijazah SMA Gibran nggak akan ada, dan surat keterangan penyertaan dari Dikdasmen itu juga menyalahi aturan untuk dipakai abang berkas persyaratan pendaftaran cawapres. Hari gini kok nyari yang setara SMA, banyak anak muda yang jauh lebih mampu dan gak pelongok-pelongok. Salut dengan channel ini, beritanya akurat sekali. Mohon dilanjutkan dengan berita lebih dari ini, akurat ini sekali. Top, pintar berarti, sangat semimbang sekali. Mazulkan Gibran segera mungkin, termasuk singkirkan seluruh geng Solo dari kabinet Prabowo Subianto. Saya salut sama pengacara ini. Pengacara yang benar-benar jujur, tidak mau membela orang yang salah, harus dicontoh oleh pengacara yang lain. Ayolah wahai rakyat dan para pengacara, bertindak baik dan jujurlah demi bangsa dan negara ini, bukan demi anak Jokowi yang sudah manipulasi konstitusi negara, undang-undang, MK dan lain-lain. Kebenaran hanyalah miliknya, Allah penguasa langit dan bumi yang diisi oleh semua makhluk hidup. Yang benar itu tetap akan benar, tidak akan salah. Seperti kita nanam padi pasti akan menghasilkan padi, tidak akan jadi yang lain. Tabir gelap yang dulu hingga lambat laun
mulai terungkap. Pengacara yang benar pasti bela yang benar, bukan bela yang benar. Semoga benar bisa terungkap, karena berbohong itu jelas melanggar hukum dan berdosa, apalagi membohongi rakyat yang lebih dari satu orang bahkan ratusan juta orang. Selamat berjuang Bapak Suban Palal, semoga niat Bapak baik buat bangsa dan negara. Kalau orang baik dan jujur takut jadi pengacaranya, termuter mulaknat Pak. Saya yakin para pengacara di Indonesia pasti orang yang cerdas dan pandai dalam bidang hukum di Indonesia, dan pasti tahu betul mana yang benar dan mana yang salah. Semoga para pengacara sadar tidak membela yang tidak benar. Sebenarnya yang salah adalah KPU, karena disinilah seseorang yang diterima, tetapi persyaratan yang diubah KPU berarti KPU harus bertanggung jawab. Andaikan Gibran bisa mikir terkait persyaratan ijazah yang tidak memenuhi syarat dan sadar tidak mau maju sebagai cawapres, maka tidak memalukan seperti ini. Jangan mau damai jika sumber malapetakan negeri ini. Semoga Pak Suban sehat terus dan semoga gugatan dimenangkan Pak Suban. Kejujuran akan selalu menang. Pengacara bermoral pasti mundur, nggak kuat nutupi kecurangan. Rakyat bingung, mudah-mudahan yang benar dan salah bisa dibuktikan dengan nyata, saling junjung tinggi kebenaran untuk pemulihan negara ini lebih bersih dan lancar. Kalau penjabat yang diberi amanah tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, jangan salahkan kalau rakyat turun untuk mengadili sendiri. Gibran kalau tidak mau hadir harus dijemput paksa supaya kasus ini tidak lama. Mas Gibran, hadirlah di persidangan supaya bisa segera selesai, supaya Mas Gibran lebih tenang dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya. Berani karena benar, takut karena salah, itu hanya peribahasa. Tunjukkan di jalanmu jujuran dan kebenaran, jalan menuju surga. Semoga terungkap kebenaran dan kejujuran. Beri kesempatan orang cerdas untuk memimpin negara ini, semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Pengacara yang cerdas dan punya hati pastinya tak akan mau bela yang salah kecuali si Otto dan Risman. Lanjutkan Pak Suban untuk mengungkap kebenaran demi anak bangsa menuju Indonesia emas di mata internasional. Tuhanlah akan membuka kebenaran dan menyelamatkan Indonesia. Moga Tuhan memberi ridho bagi pejuang kebenaran Roy CS. Kalau Gibran dipecat 11 triliun %, Jokowi pasti kabur dari negeri ini. Mazulkan secepatnya. Lebih baik Wapres mundur dengan hormat daripada dipaksakan mundur oleh rakyat, karena belum pantas jadi Wapres, karena pengetahuannya belum cukup. Wajib hadir biasanya, kalau orang yang menjadi pokok istilahnya lupa lagi. Hanya surat penyertaan dari Dignas bagi seorang presiden itu mudah sekali walaupun tanpa data pendukung. Benar, perampas uang rakyat harus segera diadili dan miskinkan. Yang benar pasti menang, yang salah masih mau bela buyan namanya. Kalau saya jadi Gibran, gak usah pakai pengacara, waktunya mediasi, hadir bersama kau. Saya salah Pak Hakim, lebih baik selesai sampai di sini. Saya akan mundur dari Wapres. Akibat terlalu paksakan jadi Wapres oleh bapaknya untuk mencari kekuasaan begini jadinya memalukan. Kalau mau membela yang benar, jangan karena anak presiden bayarannya gede. Hayu aja cari makan yang halal. Kenapa Indonesia banyak orang-orang pintar dengan ijazah asli baik profesor, dokter, jenderal dan lain-lain. Wapres NKRI kok hanya penyetaraan SLTA yang tidak setara, hanya sertifikat khusus. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada bangsa Indonesia. Kalau orang bersalah apalagi merusak negara, jangan dibela. Beri pelajaran agar negeri ini tidak rusak, kasihan generasi muda. Penggugat minta Gibran mundur jadi Wapres. Kalau pengacara yang benar-benar jujur dan amanah takut dengan hukum Allah, Tuhan yang kuasa tidak akan mau menjadi pengacara Gibran itu. Banyak orang pintar di negara ini, tapi karena KKN terpilih orang-orang biasa. Si munafik tidak akan datang karena takut kebangetan terungkap. Itulah sifat asli orang munafik. Jangan takut sama pembohong ijazah. Pahlawan negara jangan salah sama Tri. Membela yang benar bukan membela yang salah biar jadi kaya raya. Udah mundur, terusin. Jangan terlalu banyak sandiwara, sudah saatnya mundur jadi Wapres, nggak ada gunanya. Mediasi itu bukannya untuk berdamai ya. Berdamai itu bentuknya gimana? Inikah bukan perkara pencernaan nama baik, tapi perkara tindak pidana
masa bisa damai. Ingat asal dari periode balik lagi ke periode. Beda cara biang tahun 1065 dengan 2025 pasti kemungkinan akan hancur waktunya. Salut buat pengacara Gibran, patut diancungi 2 jempol, mundur demi kebenaran. Baik teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI harga mati.